Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak semua, pada pagi hari ini Ibu izin ingin menyampaikan pada pokok bahasan ataupun materi pembelajaran kita untuk definisi dan ruang lingkup MNT. Ini perlu Ibu sampaikan kepada kalian semua sehingga tidak menjadi bingung atau tidak menjadi salah persepsi antara MNT dengan NCP. Nah, MNT biasanya kita mengenal dengan Medical Nutrition Therapy atau TGM, terapi gizi medis. Ya, di mana terapi gizi medis ini merupakan sebutan lain dari MNT, Medical Nutrition Therapy. Di mana medical nutrition therapy ini merupakan salah satu model yang mana bentuk dari asuhan gizi yang berfokus pada manajemen untuk mengintegrasikan pasien termasuk pada keterlibatan berbagai partisipan yang secara aktif berfokus kepada nutrition care models. Yang dimana yang di sini terlibatnya adalah ada dokter, ada tenaga gizi nutrisionis ataupun dietitian, ada perawat, dan juga berbagai profesi lainnya yang dimana mereka berada dalam satu tim asuhan gizi di rumah sakit atau kita biasa mengenal dengan PPA, Profesional Pemberi Asuhan. Apakah terlihat slide Ibu? Terlihat, Bu. Oke, baik. Nah, medical nutrition therapy ini merupakan terapi gizi medis yang sama dengan NCP. Namun nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. MNT kalau di masa ibu dulu ini awal-awal kita menggunakan MNT. Selanjutnya berubah lagi prosesnya berkembang lagi berbeda sedikit proses perbedaannya pada NCP ya. Jadi tindak lanjutnya seperti itu. Dan ternyata di kurikulum 2024 ini kita balik lagi ke MNT. Menurut Ibu, pertimbangannya mungkin kita bisa detil untuk memahami bagaimana memberikan asuhan gizi kepada pasien yang terintegrasi. Karena kita belajar pada NCP, di mana kita ingin memberikan manajemen pelayanan kepada pasien itu terintegrasi, kerjasama, kolaborasi tim. Yang namanya perawatan kepada pasien, dukungan kepada keluarga, tidak hanya melibatkan ahli gizi saja, nutrisionis ataupun dietitian, tidak hanya melibatkan dokter saja, tidak hanya melibatkan ke bidan ataupun perawat saja, namun ini menjadi tim kolaborasi yang terintegrasi. Harapannya pada saat ada asuhan dari dokter, ada asuhan dari tenaga nutrisionis atau dietitian, ada asuhan yang diberikan oleh perawat, bidan, apoteker, dan sebagainya, ini proses untuk mencapai standar pelayanan minimal di rumah sakit ataupun puskesmas ini bisa tercapai. Yang dimana fokusnya adalah pada terapi gizi medisnya. Nah, salah satu manfaat ataupun keuntungan dari MNT ini adalah harapannya kita bisa mengurangi, kita bisa menekan lama rawat inapnya pasien, length of stay ataupun loss, ini yang dimana merupakan indikator dari pelayanan yang diberikan oleh sebuah rumah sakit yang berkualitas. Kemarin Ibu sudah menjelaskan kepada kalian bahwa standar pelayanan minimal dari rumah sakit ataupun puskesmas ini adalah bagaimana kita mengurangi biaya perawatan pasien. Yang kedua, bagaimana kita membatasi ataupun memperpendek hari rawat inap pasien. Yang ketiga, harapannya kita bisa mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit pasien yang masuk ke rumah sakit.
Nah, dari terapi gizi medis ini ataupun kita kenal dengan MNT, Medical Nutrition Therapy, ini length of stay ataupun lama rawat inap seorang pasien ini menjadi lebih pendek. Sehingga dikatakan bahwa penanganannya melibatkan semua profesi. Dan itu menentukan sebagai indikator bahwa pelayanan di sebuah rumah sakit, pelayanan di suatu klinik ataupun di puskesmas ini menjadi berkualitas. Selanjutnya, kita ingin mencoba menyepakati bahwa ada beberapa definisi dan ruang lingkup MNT yang dimana kita berfokus kepada research evidence and information. Kita akan memberikan informasi berkaitan dengan hasil penelitian yang dimana yang Ibu sampaikan kemarin, pada saat kalian mengungkapkan segala sesuatu, mengatakan bahwa program puskesmas ini adalah mencegah stunting, kalian harus berawal atau berangkatnya dari informasi yang sudah didapatkan sebelumnya, riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Ibu sering mengingatkan kepada kalian, bukan berdasarkan obrolan yang ada di masyarakat, bukan berdasarkan perasaan yang kalian lihat di kehidupan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Namun, kalian berdasarkan kepada data, yang dimana data itu sudah diolah, data itu sudah dikumpulkan, sehingga bisa dilakukan interpretasi datanya. Yang kedua adalah ini berangkat dari guidelines, di mana kalian ada pedomannya, kalian ada panduannya. Sama dengan pada saat kalian membuka buku penuntun diet, ada penuntun diet anak, ada penuntun diet dewasa. Itu sebagai panduan, itu sebagai pedoman, dan itu yang akan kalian jadikan dasar evidence base untuk bisa menyusun MNT, untuk bisa menyusun NCP ataupun PAGT. Yang kedua, kita mencoba menjelaskan MNT itu seperti apa, bagaimana bedanya dengan NCP ataupun PAGT. Selanjutnya, kita akan menyepakati penuntun diet, konsensus, beberapa regulasi, dan juga kebijakan yang nantinya ini akan berpengaruh pada program yang kamu buat, pada intervensi yang kamu susun. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang pertama. Bagaimana dasarnya informasi ataupun evidence baseline datanya dari sebuah penelitian. Ibu ingin menegaskan kepada kalian semua berdasarkan hasil penelitian di mana MNT dan juga NCP ini digunakan. Namun digunakannya seperti apa? Kita menyepakati bahwa perbandingan antara medical nutrition therapy, MNT atau terapi gizi medis, dan nutrition care process atau NCP atau kita kenal dengan PAGT, proses asuhan gizi terstandar. Pada MNT ini merupakan standar asuhan yang menunjukkan apa yang harus dilakukan. Oke. Jadi pada MNT kalian udah masuk nih pembelajaran pada beberapa pertemuan yang terkait dengan beberapa penyakit infeksi. Dan kalian sudah harus memahami apa yang harus saya lakukan jika penyakit itu adalah pada saluran cerna atas. Jika penyakitnya pada saluran cerna bawah, tentunya akan berbeda medical nutrition terapinya. Pada saat saluran cerna atas, apa yang akan kalian fokuskan? Organ tubuh yang mana? Penyakitnya seperti apa? Bagaimana dampaknya? Dan kalau kalian bicara tentang saluran cerna bawah, bagian mana yang menjadi masalahnya? Apa bentuk makanannya? Bagaimana penanganannya? Organ tubuh yang mana saja yang akan berpengaruh? Adakah interaksi dalam makanan yang kalian berikan? Nah, makanya kalian belajar MNT.
di mana kalian fokus pada standar asuhan yang menunjukkan apa yang harus kamu lakukan untuk penyakit tertentu. Beberapa pertemuan sebelumnya, kalau Ibu nggak salah ada 3 atau 4 pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar bersama Ibu Emilia terkait dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan atas dan saluran pencernaan bawah. Kalau kemarin kalian belajar di saluran pencernaan atas, apa saja penyakit yang ada di saluran pencernaan atas? Sariawan, Sariawan, oke. Yang kedua, pembekakan Itu tiroid, Bu. kelenjar tiroid, kelenjar tiroid, ya, oke. Apalagi? perlukaan pada Berarti itu dari mulut ya. Oke, ya, apalagi? perlukaan pada Amandel, Bu. kulen, Amandel, oke. Pada atas ya. Ini saluran cerna, oke. Turun ke bawah. mah Bu, Mah, gastritis. Selain GERD, gastritis, apalagi? GERD, GERD, oke. Apalagi? perlukaan Istilah pada esofagus bisa Bu. perlukaan pada esofagus. Oke, itu di atas ya, pencernaan bagian atas. Dan kamu sudah harus paham apa yang harus kamu lakukan pada pasien dengan GERD, pada pasien dengan gastritis, pada pasien misalnya dengan organ mulutnya, pada sariawan, pada pasien yang kesulitan menelan, pada pasien yang mengalami perlukaan pada ataupun ulkus pada lambungnya. Nah, kalian sudah harus memahami apa yang harus saya lakukan. Oke, kita menuju ke saluran cerna bawah. Apa saja penyakitnya di saluran cerna bawah? Usus buntu, Bu. Usus buntu. Oke, apalagi? Perlukaan Kalau pada ambeien, usus, Ambeien. Oke, apalagi? Yang kemarin udah dipelajari sama Bu Emil. Apa yuk? Ada istilahnya IBL, BD apa IBL ya? Yuk, apalagi? Kemarin belajar penyakitnya. perlukaan pada rongga usus Bu, Perlukaan rongga usus, apalagi penyakit-penyakit yang dibahas, apalagi aja. sembelit, Bu. Sembelit, oke, apalagi Diare masuk nggak, Bu? diare, ya, oke, apalagi sembelit, diare, disentri, konstipasi, disentri, itu masuk ya, masuk semua. Yang kemarin kalian pelajari ada mengenal ini enggak? Konstipasi, ada kemarin? Divertikulosis, ada? kemarin ngebahas saluran atas Bu. Oh, baru saluran atas, belum Iya, saluran bawah, belum? belum Bu, Saluran sudah. bawah Oh, nanti Senin. Iya Bu, oke, oke, siap-siap, baik. Nah, kalau saluran cerna atas, misalnya tadi ada GERD, ada tadi kesulitan menelan ya, disfagia, ada dispepsia, ada gastritis, ada ulkus, ulkus ya, betul, ulkus peptikum, ada gastroparesis. Kalau saluran cerna bawah tadi ada diare, ada inflammatory bowel disease, IBD, nanti ya ada Crohn disease, ada colitis, ada divertikulisis, malabsorpsi tadi, ada konstipasi, divertikulosis dan hemoroid, celiac disease, irritable bowel syndrome, dan juga short bowel syndrome. Itu adalah beberapa penyakit yang kita akumulasikan pada saluran cerna atas dan saluran cerna bawah. Nah, di MNT pada dietetik penyakit infeksi, kalian memahami apa yang harus saya lakukan pada saat pasiennya mengalami konstipasi. Tentunya akan berbeda pada saat pasiennya mengalami diare. Hal yang bertolak belakang. Satunya susah BAB, satunya banyak BAB. Sama juga nih pada saat pasiennya mengalami luka pada gastritis. Luka yang dialami pada gastritis ada tingkatnya baru gastritis, ada tingkatnya sudah mengarah ke GERD, ada tingkatnya sudah mengalami dispepsia. Nah, apa yang harus saya lakukan? Maka kalian belajar di MNT.
Kalian kuasai medical nutrition terapinya. Kalian pelajari terapi gizi medisnya untuk beberapa penyakit tersebut diawali dengan MNT sehingga nanti pada saat kalian berada di magang, kalian udah paham saya mau ngapain. Oke, terkait dengan penyakit ini. Apa yang saya harus pelajari? Apa yang harus saya lakukan? Itu berkaitan dengan MNT. Baik, kita lanjut. Sedangkan kita menuju ke Nutrition Care Process ataupun PAGT. PAGT ini merupakan proses asuhan gizi terstandar yang lebih menekankan pada bagaimana. Kalau tadi apa? Ini bagaimana asuhan gizi dilakukan. Bagaimana kamu melakukan asuhan gizinya setelah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Oh, ternyata pasiennya mengalami diare. Saya harus mengkaji diarenya ini berapa banyak. Kenapa dia bisa diare? Apa yang menyebabkan dia diare? Bagaimana proses terjadinya diare? Organ apa yang berperan? Apa yang harus kamu lakukan di terapi gizi medis? Selanjutnya, setelah kamu paham di MNT, kamu akan bawa dia ke NCP, ke PAGT. Karena kamu akan menyusun di NCP bagaimana asuhan gizi dilakukan. Data apa saja yang harus saya lakukan? Ingat, pada 4 langkahnya, ADIME. Tetap menggunakan ADIME. Setelah kamu paham berbagai penyakit itu, kamu bawa ke NCP. Data apa aja yang saya harus kumpulkan di asesmen gizi pada 5 domainnya? Bagaimana saya menyusun diagnosis gizinya dengan 3 komponennya dan 3 domainnya? Bagaimana untuk menyelesaikan masalah gizi, kamu susun di intervensi gizi dengan 4 atau 5 domainnya. Ingat pada langkah-langkahnya. Selanjutnya, setelah kamu susun intervensinya, bagaimana kamu melakukan monitoring evaluasinya. Jadi harapan kami pada saat kamu mempelajari MNT dan NCP, ini kamu bisa lebih lagi memahami bagaimana terapi gizi medisnya, bagaimana prosesnya kamu menyusun asuhan gizi. Yang dimana ini dilakukan secara konsisten dan spesifik. Kamu nggak bisa merangkai itu secara umum. Energi diberikan cukup, protein diberikan cukup, vitamin dan mineral cukup. Tapi kamu mencoba untuk konsisten. Ibu sampaikan, kamu udah paham nih MNT. Kamu udah tahu bedanya diare dengan konstipasi. Tentunya pemberian seratnya berbeda. Yang satu diberikan tinggi serat, yang satu harus rendah serat. Maka kamu mencoba menularkannya, mencoba menurunkannya pada NCP ataupun PAGT. Bagaimana? Ini satunya diare, ini satunya konstipasi, susah BAB. Akan bertolak belakang apa yang harus kamu lakukan. Sehingga kamu mencoba memberikannya secara konsisten dan spesifik. Oh, ternyata nih proteinnya nggak boleh nih protein yang utama kalau dia mengalami apa namanya perut buncit, asites. Nah, oke, proteinnya berbeda. Dia mengalami asites. Dia perlu protein tapi spesifiknya pada albumin. Oh, ternyata pasiennya anemia. Oh, dia perlu protein tapi spesifiknya pada hemoglobin, zat besi. Oh, dia perlu nih sayur dan buah, tapi spesifiknya pada diare jangan tinggi seratnya dulu. Beri serat yang mudah larut. Oh, ternyata dia mengalami konstipasi. Dia perlu serat tinggi dan serat mana yang akan kamu berikan? Serat larut air kah atau serat kasar kah? Kamu bisa memilih itu setelah kamu paham apa yang harus saya lakukan. Kamu turunkan dia konsisten dan spesifik. Tidak semua pasien itu sama, maka kamu harus spesifik membedakan antara pasien pertama dengan pasien yang kedua. Karena tujuanmu adalah meningkatkan kualitas dari asuhan gizi.
Kalau di MNT tadi menjadi standarnya adalah bagaimana kamu mempercepat hari perawatan pasien, karena itu adalah standar kualitas dari sebuah rumah sakit. Namun di NCP, kamu mencoba untuk mencapai tujuannya, meningkatkan kualitas dari asuhan gizi yang menjadi profesi kamu. Akan berbeda nanti pada teman di keperawatan yang tergabung dalam MNT, namun mereka berperan pada asuhan keperawatannya. Apa asuhan keperawatan mereka? Gabungkan dengan apa yang kamu lakukan. Maka dalam konteks rumah besarnya dari menuju MNT, kamu breakdownkan dia ke tujuan profesi kamu yaitu NCP. Setelah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu turunkan bagaimana ya saya melakukan asuhannya. Oke, inilah teman anak-anak semua yang menjadi perbedaan atau perbandingan antara MNT dengan NCP. Sampai di sini paham bedanya antara MNT dan NCP? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya, Ibu mengangkat nih, ada beberapa jurnal evidence base pada jurnal klinik gizi klinik Indonesia pada tahun 2011, di mana mereka melaksanakan pelaksanaan asuhan gizi terapi gizi medis atau TGM atau MNT. Ini berpengaruh terhadap lama rawat inap, yang dimana mereka mencoba untuk berangkat dari sebuah latar belakang, di mana asuhan gizi terapi gizi medis ini merupakan salah satu model asuhan gizi yang menitik beratkan pengelolaan pasien secara menyeluruh. Tadi Ibu sampaikan, semua terlibat nih, semua ingin terintegrasi, terlibat secara aktif, baik itu dokter, ahli gizi, perawat, dan profesi lain dalam wadah tim asuhan gizi. Salah satu keuntungannya apa? Menurunkan lama rawat inap yang merupakan salah satu indikator mutu pelayanan rumah sakit. Nah, penelitian ini dilakukan di RSUD Kota Bekasi, yang dimana belum dilaksanakan asuhan gizi secara terpadu dalam satu tim. Kalau kamu nanti bekerja di rumah sakit, mungkin ada di antara kalian yang mau fokus di rumah sakit, bentuk tim itu. Lihat apakah tim itu bekerja secara aktif, berperan secara aktif. Nah, di mana hasil monitoring dan evaluasi pada triwulan pertama 2006 diperoleh hasil rata-rata lama rawat inap pasien penyakit degeneratif ini 5,97 hari. Lebih kurang rata-rata 6 hari. Nah, tujuannya adalah pengaruh pelaksanaan asuhan gizi dengan terapi gizi medis terhadap lama rawat inapnya. Nah, setelah dilakukan proses penelitian, maka didapatlah hasil penelitiannya lama rawat inap pasien dengan asuhan gizi terapi gizi medis adalah 5,80 hari. Ada yang berkurang walaupun penurunannya sedikit, tapi ini bermakna ya. Angka tersebut lebih pendek daripada asuhan gizi konvensional dan bermakna secara statistik. Oke, kita lanjut. Yang berangkat dari sini bahwa penurunan status gizi pada pasien rawat inap ini dilakukan tanpa melihat status gizi pada saat masuk rumah sakit. Ini masih ada, karena screening awalnya nggak dilakukan. Berhubungan dengan biaya yang lebih tinggi dan lama rawat inap yang lebih panjang. Jadi, pada saat kamu berada di rumah sakit, pada saat kamu berada di puskesmas perawatan, maka target kamu adalah bagaimana menjaga status gizi pasien agar tetap stabil ataupun disesuaikan, kalau dia kurang dia jadi naik misalnya, tetapi tidak signifikan untuk menurun, kecuali ya pada pasien yang mengalami obesitas. Nah, penurunan pasien status gizi pasien yang dirawat inap ini akan berkaitan dengan biaya yang lebih tinggi dan lama rawat inap yang lebih panjang.
Angka lama rawat inap atau length of stay-nya merupakan salah satu standar untuk menilai kualitas pelayanan medis yang merupakan indikator dari kinerja suatu rumah sakit. Secara umum, length of stay dan ideal ini antara 6 sampai 9 hari. Nah, pada rekomendasi American Dietetic Association 94 dan Depkes adalah MNT atau TGM. Sehingga keuntungannya ini berawal dari menurunkan length of stay, lama rawat inap, membantu mempercepat penyembuhan pasien, mencegah timbulnya faktor risiko tadi, komplikasi yang Ibu sampaikan, memperbaiki kualitas hidup pasien, dan menghemat biaya. Inilah berangkat pada tahun 94 sampai dengan 2003 digunakan MNT atau terapi gizi medis. Yang dimana ternyata pada saat kita berkolaborasi, kita bekerja sama antar berbagai profesi, ternyata lama rawat inap pasien lebih rendah. Pasien lebih cepat untuk disembuhkan. Pasien tidak mengalami komplikasi terlalu banyak dan kualitas hidup pasien meningkat, biaya pun lebih rendah ataupun bisa dihemat. Selanjutnya, kita berangkat pada sebuah penelitian yang dilakukan di Eropa pada tahun 1999, di mana pelaksanaan asuhan gizi menemukan 5 masalah utama. Tidak jelasnya masalah tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab, kurangnya pengetahuan yang diperlukan, kurangnya peran pasien, tidak adanya kerjasama antar tim, kurangnya peran serta pihak dari rumah sakit. Ini masalah pada awal-awal. Kalau dulu, kalau 99 kalian udah lahir belum? Belum ya? Belum, Bu. Hah? 2000, tahun 2009 2000-an. Apa? Tahun Makanya belum 2000-an nikah kali, ya? Bu. Oke, ya. Buat aja belum, Bu. Belum aja buat ya. Oke. Nah, ini pada tahun Ibu pertama kali kuliah. Ya. Ibu selesai kuliah itu 98 insya Allah 97 98. Nah, pada awal ini ternyata pada saat itu ya kami menemukan pada saat kami berada di rumah sakit ternyata ini nggak jelas nih karena tanggung jawabnya siapa yang bertanggung jawab dengan masalah gizi itu siapa? Ini masih SDM-nya masih kurang. Kalau dulu gizi itu dianggap antara ada dan tiada. Sedih banget waktu itu posisi gizi ya pada saat itu dianggap antara ada dan tiada. Nggak ada penghargaannya. Kurang sekali penghargaan yang berprofesi sebagai tenaga gizi. Dipikirnya pada saat itu gizi adalah tukang masak gitu ya. Dipikirnya gizi pada saat itu hanya menghabiskan anggaran karena menyediakan makanan. Nah, inilah yang terjadi termasuk juga di Eropa. Tidak hanya di Indonesia ternyata, di Eropa pun ini terjadi nih. Berbagai masalah gizi, berbagai masalah yang ditemukan terkait dengan tim gizi klinik gitu ya ataupun terapi gizi medis. Nah, tidak jelasnya tanggung jawabnya siapa. Yang bertanggung jawab biasanya kalau rumah sakit dulu ya, dulu sekali. Itu dokter. Pokoknya yang menguasai rumah sakit itu dokter dan perawat. Yang lain dianggap numpang aja, nggak ada artinya pada waktu itu ya, pada waktu. Terus kurangnya pengetahuan yang diperlukan, kurangnya peran pasien, misalnya pasien tidak kita libatkan, bagaimana mereka terkait dengan asuhan gizi ini. Kerjasama antar tim yang kurang kompak, jadi mau saling nonjolin saja pada saat itu. Kurangnya peran dari ataupun keterlibatan dari rumah sakit. Nah, ternyata untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlukan suatu tim pendukung yang dimana didukung oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan terdiri dari seluruh staf yang menangani pelayanan dan dukungan gizi termasuk dari jajaran manajemen rumah sakit. Kita perlu dukungan semuanya. Sehingga pada saat penelitian ini dilakukan, variabel penelitiannya adalah jenis asuhan gizi, terapi gizi medis dan konvensional, di mana variabel terikatnya adalah lama rawat inap. Jadi proses asuhan gizi yang ini ingin Ibu tekankan kepada kalian. Asuhan gizi TGM, terapi gizi medis, ini adalah proses kegiatan pelayanan gizi kepada pasien selama dirawat, meliputi
pengkajian status gizi, penentuan masalah dan tujuan terapi gizi, penentuan preskripsi diet, intervensi berupa penyediaan makanan dan konseling gizi, serta monitoring dan evaluasi. Jadi menurut kalian, apakah asuhan gizi TGM ini sama dengan NCP? Sama nggak dengan NCP? Langkah-langkah yang dilakukan pada asuhan gizi TGM? Sama Bu, kata Ibu tadi yang pakai Adime. Iya, betul sekali. Jadi sama. Asuhan gizi TGM ini adalah proses kegiatan yang meliputi pelayanan gizi kepada pasien, pengkajian gizi. Kalau sekarang namanya asesmen gizi. Tapi sama juga pengkajian gizi. Tapi tidak hanya fokus kepada status gizi. Yang kedua adalah penentuan masalah, yang dimana penentuan masalah ini sudah masuk ke langkah yang kedua, yaitu diagnosis gizi. Penentuan masalahnya, apa penyebabnya, apa sign simptomnya. Nah, tujuan terapi, penentuan preskripsi diet, ini masuk ke intervensi. Begitu juga dengan penyediaan makanan dan konseling gizi. Langkah yang keempat adalah monitoring evaluasi. Kegiatan TGM dilakukan oleh tim asuhan gizi yang melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, dan profesi lain dengan tetap berkomunikasi, berkoordinasi yang baik saat visite bersama dan pertemuan mingguan. Jadi kalau dokter tuh biasa pagi-pagi visite, kita ikut nih biasanya. Kita akan melakukan koordinasi komunikasi terkait dengan perkembangan pasien dari hari ke hari. Nah, hasil kegiatan tertulis pada formulir TGM yang disertakan pada dokumen rekam medik pasien. Sedangkan asuhan gizi konvensional pada saat itu ya adalah sebelum TGM muncul adalah proses kegiatan pelayanan gizi kepada pasien selama dirawat yang biasanya hanya fokus pada penyediaan makanan dan konseling gizi. Oke. Sedangkan perencanaan diet oleh ahli gizi hanya dilakukan untuk kasus tertentu. Penentuan diet lebih sering dilakukan oleh dokter. Monitoring dan evaluasi gizi tidak selalu dilakukan. Padahal kamu saat ini di NCP sudah setiap kali kasus itu harus dilakukan. Koordinasi dengan profesi lain juga sangat kurang. Visita bersama dan pertemuan mingguan tidak dilakukan. Hasil kegiatan konseling gizi tidak ditulis pada formulir khusus. Hanya ditulis pada lembar instruksi rekam medik pasien. Namun sekarang perkembangannya luar biasa. Setelah TGM muncul, berkembang lagi ke NCP, ini diperbaiki lagi lebih lanjut. Ya, ini Ibu ingin mengenalkan kepada kalian silsilahnya perjuangan para pejuang gizi yang dimana mereka mencoba memberi arti perannya seorang ahli gizi di masyarakat, di rumah sakit, juga di puskesmas. Jadi pada saat kalian berangkat sebagai mahasiswa pada tahun 2025, beberapa puluh tahun yang lalu perjuangannya seperti ini. Sehingga harapan kami semua, kalian begitu bisa menghargai profesi kalian sebagai seorang tenaga gizi. Apa yang harus kalian tunjukkan, apa yang menjadi peran dari kalian semua untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa mempercepat kesembuhan pasien, meringankan biaya mereka, mencegah terjadinya perkembangan komplikasi, dan mereka bisa meningkat kualitas hidupnya. Ini adalah sebuah perjuangan bagi seorang ahli gizi. Selanjutnya, dari hasil penelitian ini, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian bahwa ternyata pada proses pemberian asuhan dengan TGM, kalau secara konvensional ini pada 18 laki-laki dan pada TGM ini ada 20 perempuan. Oke, tingkat pendidikan, ada pekerjaan, ada kelompok umur, ada status gizi awal. Yang kita gunakan adalah indeks
masa tubuhnya. Yang dimana pada penggunaan terapi gizi medis ternyata lama rawatnya lebih kurang 5,80 hari. Sedangkan secara konvensional bisa 7,54 hari. Ini perbedaan yang signifikan karena pada saat di sini peran serta tim itu kurang berarti. Namun di TGM, terapi gizi medis, peran serta seluruh profesi ini menyatu pada penanganan pasien itu sendiri. Nah, begitu juga dengan berbagai penyakit nih yang diderita oleh pasien yang dilakukan asuhan gizi pada DM, pada eh, CHF chronic heart failure, gagal jantung kronik, ada hipertensi, ada eh, stroke ya, stroke non hemorrhagic, ada hipertensi pada heart disease gitu ya. Nah, rata-rata ini lama rawatnya 8 hari, 6 hari, 7 hari. Namun, pada saat sudah ditangani dengan TGM, timnya bergerak aktif, itu rata-rata berkurangnya luar biasa signifikan ya, berkurangnya minimal 1 hari sampai 3 hari. Ini luar biasa hasil penelitian ini. Ya, jadi begitu esensinya nilai-nilai yang harus kamu pahami karena profesi kamu beri arti. Kesimpulannya pada saat penelitian ini, pernyataan yang mendukung hasil penelitian ini adalah manfaat tim asuhan gizi. Manfaatnya kamu adalah mempertahankan status gizi, mencegah atau mengurangi timbulnya komplikasi, dan yang paling penting adalah biaya perawatan menjadi lebih rendah akibat masa rawat inap yang lebih pendek. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan asuhan gizi adalah peran aktif dan kerjasama dari masing-masing anggota. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih utama. Semua berperan aktif. Semua harus bekerja sama. Hal ini dapat dikatakan menjadi syarat utama suksesnya misi tim asuhan gizi. Pada pelaksanaan asuhan gizi diperlukan pengetahuan yang kamu lihat di model PAGT. Pada saat kamu berada ingin menyelesaikan masalah gizi pada pasien dan mendukung keluarga pasien dengan adimemu, maka kamu tidak akan bisa berdiri, kamu tidak akan bisa melakukannya, kamu tidak pede untuk berada di depan kalau tidak didukung dengan pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang gizi. Maka hari ini kamu sebagai mahasiswa gizi mencoba untuk menghargai profesi kamu, mencoba untuk menghargai keberadaan kamu yang sudah di semester 3. Karena proses pemberian diet pada pasien, penilaian status gizi, menyusun rencana dan tentukan diet yang akan diberikan, catat kemampuan toleransi dan komplikasi yang timbul, serta menentukan diet yang harus diberikan atau dialihkan, ini merupakan proses yang kompleks, sehingga diperlukan pelatihan, pengembangan ilmu secara terus-menerus. Hargai profesi yang sudah kamu lakukan ini. Hargai setiap detik yang sudah kamu jalani ini. Jangan lagi mau berbalik ke belakang. Apa yang sudah kamu jalani sampai semester 3 ini sudah sangat perjuangan yang luar biasa kalau menurut Ibu. Bagaimana kamu mempertahankannya dan bagaimana kamu mengembangkan diri kamu untuk terus-menerus. Tidak hanya stuck pada proses perkuliahan di kelas saja, tapi kamu terus berkembang, memanfaatkan gadget, memanfaatkan teknologi yang kamu pahami untuk bisa apa? Melihat dunia bagaimana pelaksanaan asuhan gizi ini berperan pada diri kamu masing-masing, sehingga bisa bermanfaat buat orang lain. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata lama rawat inap sampel dengan asuhan gizi, terapi gizi medis secara keseluruhan ini lebih pendek dibandingkan dengan sampel yang mendapat asuhan gizi konvensional. Jadi ada dua kelompok, ada kelompok yang mendapat
perlakuan. Yang satu mendapatkan perlakuan asuhan gizi konvensional, yang satu kelompok mendapat asuhan gizi dengan terapi gizi medis. Ini ternyata perbedaannya dan bermakna secara statistik. Berdasarkan kategori jenis penyakit dan kelas perawatan, hanya lama rawat sampel dengan penyakit DM dan sampel pada kelas 1 dan VIP yang menunjukkan hasil bermakna. Ini yang menjadi kesimpulan. Yang kedua, Ibu ingin berangkat pada evidence-based guideline, pedoman. Ibu ingin mengenalkan kepada kalian beberapa pedoman yang dimana harapannya ini membuka wacana kalian. Oke, kita lihat di pedoman terapi gizi medis. Yang ini di awal tahun ya, pada proses sebelum NCP muncul ya. Nah, di pedoman penyelenggaraan tim terapi gizi di rumah sakit. Ini pada tahun 2009. Di mana di Indonesia penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah pada Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mendapatkan pasien malnutrisi. Oke, konteks kita adalah malnutrisi ya. Kita pelajari kemarin. Jangan sampai ranah kamu diambil oleh tenaga yang lain. Kamu udah paham harus minimal menentukan malnutrisi pada satu konteks fenotip dan satu konteksnya pada fenotip dan status gizinya apa. Tuh kamu lihat asupan makannya ya. Proses itulah yang menjadi standar kamu untuk malnutrisi. Ada 5 bagian yang kemarin kita pelajari. Sebanyak 71,8% dan malnutrisi berat 28,9%. Pasiennya malnutrisi semua. Penelitian Philip tahun 89 di RSCM Jakarta pada pasien kanker saluran cerna yang menjalani bedah mayor menunjukkan angka malnutrisi sebanyak 45,9%. Sementara Titus dan kawan-kawan tahun 95 di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta melaporkan sebanyak 47,76% pasien yang dirawat menderita gizi kurang. Penelitian Sudomo 2001 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada pasien perawatan penyakit dalam menunjukkan angka malnutrisi 41,42% dan pasien pasca rawat yang perlu mendapat intervensi gizi sejumlah 78,57 persen. Nah, dasar inilah yang menjadi peran kamu sebagai seorang ahli gizi, calon ahli gizi, bagaimana intinya kamu bisa mencegah pasien jatuh kepada status malnutrisi. Maka kemarin kita udah mempertegas di NCP, ada beberapa tahapan, ada beberapa poin, ada beberapa data yang dimana kelima data itu menjadi standar untuk ditetapkannya status malnutrisi pada seorang pasien. Atau dia sudah beresiko pada saat awal kamu sudah warning dengan apa? Dengan screening gizi. Kamu akan menentukan apakah dia beresiko atau tidak beresiko mengalami malnutrisi. Jangan sampai dia jatuh ke malnutrisi. Karena kamu udah screening dari awal. Pada screening di awal, oh dia beresiko mengalami malnutrisi. Berarti pada saat dirawat inap, kamu jaga. Jangan sampai jatuh ke status malnutrisi. Ini baru warning, beresiko. Karena pada saat kamu sudah berada di rawat inap, pasien mengalami malnutrisi, berarti terapi gizi yang kamu berikan ini tidak bermakna. Terapi gizi yang kamu berikan ini ada masalah. Sehingga kamu perlu mengkajinya, kamu perlu memonitorinya, kamu perlu mengevaluasinya. Apa masalahnya sehingga kenapa pasien yang saya asuh, pasien yang saya terapi ini justru tambah parah di tangan seorang ahli gizi. Jadi peran itulah yang menjadi monitoring, evaluasi dalam intervensi yang kita lakukan. Nah, adanya tim dukungan gizi atau TDS, tim dukungan gizi di rumah sakit dalam menekan malnutrisi dan memberikan manfaat lainnya telah ditunjukkan oleh beberapa penelitian. Pada Winsir dan kawan-kawan dan serta Hassel dan kawan-kawan ini pada 8594 menunjukkan bahwa
Intervensi gizi oleh tim dukungan gizi dapat dapat menurunkan angka kematian sebesar berapa persen, lama hari rawat sebesar berapa persen, dan kejadian rawat ulang berkurang sebesar 43%. Memberikan hasil yang lebih baik secara signifikan, yaitu lebih sedikit pasien yang mengalami kehilangan berat badan, mortalitas menurun, lama rawat lebih singkat, biaya perawatan lebih murah, kejadian rawat ulang berkurang. Analisis manfaat biaya juga menyatakan pada saat ada tim dukungan gizi di rumah sakit memberikan keuntungan yang signifikan bagi sebuah rumah sakit. Nah, kita mengulik ke tim terapi gizi medis, berbagai referensi yang Ibu sampaikan di awal, bahwa tim terapi gizi medis ini dipimpin oleh dokter spesialis gizi klinik atau dokter spesialis yang berkompeten di gizi klinik atau dokter yang berkompeten di gizi klinik. Namun ini jadi ada beberapa perbedaan gitu ya pendapatnya. Tinggal nanti tergantung kepada kebijakan rumah sakit. Kompetensi yang harus dicapai, kompetensi yang harus dipunyai adalah yang mengikuti terapi gizi medis, ada dietitian, perawat minimal bekerja berkomitmen di bidang gizi klinik, dan juga ahli farmasi ataupun apoteker yang telah mengikuti kursus atau pelatihan farmasi klinik, khususnya yang berkaitan dengan nutrisi parenteral. Bukan ya, yang di semester 5 nih udah belajar tentang nutrisi parenteral. Kalian udah belajar ya nutrisi parenteral pada standar makanan rumah sakit? Udah Pernah, disampaikan ya rasanya Ibu ya, ya? pernah Oke, disampaikan tapi belum terlalu mendalam, Bu. oke. Apa-apa nggak usah terlalu dalam ya. Awalnya dulu. Nanti baru lanjut nih, kuliah lagi bisa lebih dalam. Oke, sip. Nah, ini nih tim terapi gizinya. Oke, tim terapi gizi yang harus dipunyai. Jadi kamu pada saat jangan kayak ibu ya, kalau dulu masa-masa tahun 2000-an, ibu merasa kalau berada di rumah sakit itu sangat tertekan, gitu ya, sangat merasa tidak berarti. Nah, namun itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Memang mental kita dibentuk di situ, jiwa kita dituntut benar-benar harus kuat, harus power di situ, sehingga ternyata pada saat kita merasa sesuatu itu menjadi hal baik, sesuatu itu menjadi sesuatu yang menjadi langkah awal untuk positif, dan kita yakin bahwa itu adalah proses yang Allah ataupun Tuhan kehendaki, maka kita akan memberikan yang terbaik dimanapun kita berada. Oke, nah perannya anggota tim terapi gizi, screening gizi tetap ya di awal, lakukan screening gizi. Biasanya ini dibantu oleh perawat, ya perawat ruang rawat inap nih sesuai kebijakan rumah sakit. Anamnesis ini yang dulu pada tim terapi gizi medis ini diserahkan kepada dokter. Ya, keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat masalah gizi, riwayat kelahiran. Ini dokter nih yang tanggung jawab, ada anamnesis. Nah, kalian tinggal lihatnya nanti di apa namanya? Catatan pasien, rekam medis ya, rekam medis pasien. Nah, dietitian bertanggung jawabnya apa? Melakukan recall kebiasaan makan sebelum sakit dan pada saat sakit, melakukan analisis asupan gizi, food recall, frekuensi sebelum sakit, selama sakit. Itu dietitian. Pada proses anamnesis, yang perawat ini mengkaji identitas pasien, mengkaji keluhan pasien, konsumsi makanan dan cairan beberapa hari terakhir, mengkaji perkembangan keluhan pasien, keluhan yang berkaitan dengan makanan, ada nggak alergi. Itu ya pada saat itu. Nah, pemeriksaan fisik, analisis hasil pemeriksaan antropometri ini dilakukan oleh dokter. Pemeriksaan tingkat kesadaran yang kemarin kita belajar dan tanda kegawat daruratan ini dokter nih. Pemeriksaan status generalis dan inspeksi ya, perkusis, palpasi yang kemarin kita belajar pada saat PSG, mata kuliah PSG. Dipalpasikah, diinspeksikah, diperkusiskah, atau diauskultasikah, ini dilakukan oleh dokter. Dietitian, pemeriksaan antropometri awal. Tapi yang menganalisis adalah dokter. Penimbangan berat badan dan ukur tinggi badan panjang badan ini dilakukan oleh perawat.
evaluasi tanda vital ya, saya TTV, tanda-tanda vital. Oke. Jadi bukan ranah kamu pada saat itu ya, tapi ranahnya perawat. Tindakannya menetapkan status gizi. Jadi bukan ahli gizi yang menetapkan, tapi dokter. Menentukan terapi gizi sesuai diagnosis, preskripsi dietnya, jenis bentuk makanan, jumlah frekuensi, ini ditentukan oleh dokter. Dietitian menganalisis asupan makanan selama perawatan, menyediakan makanan, analisis asupan makan, food record, jumlah komposisi, ya. Tanda-tanda vital tetapnya dipantau nih, cairan, keluhan, ini dipantau oleh perawat, termasuk pemberian NGT, ya, nasogastrik tube, membuat surat kontrol ulang, ini dilakukan oleh perawat. Nah, di farmasi, apoteker mempersiapkan obat-obatan, diintervensi, tindakan. Obat-obatan yang berkaitan dengan hasil dari analisis dokter, oke, menentukan kompatibilitas zat gizi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi ada interaksi obat dan makanan, nanti dipelajari ini sama-sama antara dietitian dan apoteker. Oke, langkah-langkah terapi gizi setelah kita paham ada timnya, ternyata sama ya, sama, hanya pada saat ini lebih spesifik lagi bagaimana kamu mengarahkannya. Terus langkah-langkahnya sama nih, ada screening gizi. Ya, penapisan, tetap dilakukan penapisan. Kita sepakati bahwa pada saat di screening gizi tetap dilakukan oleh ahli gizi ya. Untuk belajar nih, kamu untuk belajar. Tapi kalau di rumah sakit dibantu oleh perawat, mereka yang utama melakukannya. Tapi kamu nanti pada saat udah berada di rawat inap. Oke, ini untuk menentukan apakah beresiko atau tidak beresiko atau belum beresiko mengalami malnutrisi. Sifatnya cepat nih, sederhana. Oke. Terus kajian gizi sama dengan asesmen gizi atau pengkajian gizi. Oke. Pengkajian gizi dilakukan pada pasien yang masuk dalam kategori malnutrisi ataupun beresiko malnutrisi. Kalau belum, tunggu berapa hari? 7. 7 hari Minggu, Bu. untuk 7 hari. dilakukan re-screening untuk Re-screening. dewasa. Kalau pada anak-anak lebih cepat, berapa hari? 3 sampai 4 hari. 3 3 sampai 4 sampai hari. 4 hari. Nah, kajian gizi ini merupakan proses sistematis dalam pengambilan, verifikasi, interpretasi. Ternyata sama ya. Kelompokin dulu, ambil datanya. Oke, kajian gizi nih, asesmen. Proses yang sistematis dari mulai mana dulu? Ambil semua datanya, ada 5 domainnya. Terus setelah data diambil, dikelompok-kelompokin. Ini masuk data yang mana? Data domain 1 kah, 2 kah, 3 atau 5 kah? Terus buat interpretasi datanya untuk menentukan apa? Masalah gizi yang berkaitan apa? Dengan penyakitnya, dengan status gizinya, dengan perubahan metaboliknya. Kajian ini merupakan dasar formulasi terapi gizi. Apa aja komponennya? Ada riwayat makan, ada kondisi medis, obat-obatan, ya, yang terkait dengan masalah gizi, pemeriksaan fisik fokus gizi, ada antropometri, ada pemeriksaan laboratorium, dan ini terus berkembang. Kalau dulu 3 data ini, terus berkembang lagi, ada di A, B, C, D, E. Nah, terus berkembang lagi, bukan antropometri di awal, biokimia dulu. Itu namanya ilmu gizi terus berkembang. Oke, langkah yang berikutnya. Screening gizi masuk PAGT enggak? Enggak, Bu. Tapi Enggak. sebelum PAGT harus ada screening gizi. Yes, gitu ya. Jadi screening gizi bukan bagian dari PAGT, tapi untuk melakukan PAGT harus ditentukan dari hasil screening gizi. Oke ya, ini ya metode mana sih tadi? Pelaksanaan ini. Screening gizi mengidentifikasi sehingga membutuhkan kajian gizi yang lebih mendalam. Oke, jadi bersifat cepat ya. Oke, selanjutnya diagnosa medis dan diagnosa gizi. Tetap yang membuat diagnosa medis siapa? Dokter, Bu. Dokter, Bersifat apa? tetap Bu. Tetap. Diagnosa gizi yang membuatnya siapa? Ahli gizi, Bersifat apa? sementara. Oke, berubah ya, senantiasa berubah. Ini langkah yang kedua. Setelah kajian gizi, diagnosa gizi. Nah, kalau dulu namanya formulasi rencana terapi gizi. Kalau sekarang kan intervensi gizi. Formulasi rencana terapi gizi ini tetapkan waktu dimulainya kapan pemberiannya.
Tetapkan kebutuhan energinya. Perhitungannya tergantung pada berat badan, umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, SDA, Specific Dynamic Action, dan perubahan fisiologis serta metabolisme tubuh. Itu kaitannya. Terus tetapkan komposisi zat gizi pembentuk energinya. Komposisinya energi berapa, protein berapa, lemak berapa, karbohidrat berapa, sama langkahnya ya. Komposisinya tergantung pada diagnosa penyakitnya. Oke, kamu belajar untuk hati berapa nih harus diberikan, untuk ginjal, untuk jantung, untuk anemia berapa. Kamu akan pelajari sampai nanti kamu siap untuk melakukan magang. Perubahan metabolisme dan fungsi organ, misalnya karbohidrat sederhana untuk penderita DM harus rendah dan komposisi lemak untuk penderita gagal paru harus tinggi. Nah, itu ya, beda kan? Komposisi protein untuk gagal ginjal harus rendah. Nah, ada spesifiknya. Dan harapan kami, kamu bisa membedakan. Kalau bicara pasiennya, saya sakit hati, saya sakit jantung, saya sakit ginjal, kamu udah ngeling. Kira-kira data apa yang saya butuhkan? Apa yang harus saya lakukan? Maka kamu belajar di MNT. Di PAGT, kamu belajar di NCP. Bagaimana nih untuk terapi gizi medis energinya berapa? Oh ternyata beda. DM harus rendah nih karbohidrat sederhananya. Pada gagal paru harus tinggi justru komposisi lemaknya. Tapi pada gagal ginjal harus rendah nih proteinnya. Tapi pada gagal ginjal yang mengalami dialisa sebelum pada hari mau dialisa tinggikan proteinnya sehingga besoknya mau cuci darah. Itu berkembang terus ilmu tersebut. Nah, sama juga penetapan kebutuhan vitamin, mineral, elektrolit, cairan. Kebutuhan vitaminnya disesuaikan dengan diagnosa penyakit, perubahan metabolisme, fungsi organ, nggak semua kamu tulis. Jangan vitamin dan mineral cukup, terserah ibu mau apa, pilih aja bu, bebas saya berikan. Hati-hati, pada saat kamu menulis sesuatu, itu akan dibaca orang banyak dan orang memahami, ahli gizinya ngomong cukup kok, nggak ada batasan. Terjadi apa-apa pada pasien yang salah siapa? Kamu. Maka kamu harus mulai spesifik, konsisten, detil. Pada saat kamu menetapkan vitamin mineral cukup, semua pasien memahami, oh saya sudah cukup. Dokter bacanya cukup kok dari ahli gizi. Tapi ada ternyata vitamin yang berkontraksi ataupun yang berinteraksi di dalam tubuhnya, kamu yang pertama kali dipanggil. Karena tulisanmu menyatakan cukup. Padahal pasien ada yang tidak boleh dikonsumsi. Hati-hati dalam menulis segala sesuatu. Nah, yang berikutnya, tetapkan rute pemberian. Mau oral kah, mau enteral kah, parenteral kah, sesuaikan dengan penyakit pasien, dengan kondisi pasien. Frekuensinya mau berapa kali? 3 kali utama, 2 kali selingan kah? 3 kali utama, 3 kali selingan kah? 4 kali utama, 3 kali selingan kah? Kamu yang atur. Bukan pasiennya. Kamu atur. Bapak, Ibu makannya biasanya berapa kali? Kalau saya tetapkan begini, saya tidak mau makan misalnya pasien. Oke, kita porsinya kecil aja ya Pak, Bu. Nanti kita berinya berapa kali. Jadi nanti kalau ada makanan dari rumah sakit, nanti setengahnya ditaruh di mangkok Ibu ataupun piring Ibu. Sampaikan hal-hal sedetil itu kepada pasien dan keluarganya. Karena ini berperan untuk terpenuhinya ini nanti pemberian terapi gizimu, pembentuk energimu. Jadi, tentukan rute pemberiannya seperti apa. Bentuk dan kepekatan makanan, kamu udah belajar bagaimana bentuk makanannya. Kenapa harus cair, kenapa harus lunak, kenapa harus biasa. Itu akan berbeda. Kenapa ibu melahirkan harus diberi biasa makannya, bukan bubur? Kenapa nih pasien yang kesulitan menelan diberikan lunak ataupun cair, ataupun sonde, ataupun saring? Kamu yang memutuskan. Oke. Nah, kepekatannya seperti apa? Makanan tergantung pada kondisi saluran cerna. Kamu belajar. Saluran cerna atasnya bermasalah. Lambungnya lagi asam, lambungnya lagi luka. Kamu beri dia makanan asam, kamu beri dia makanan biasa, apa yang terjadi? Tambah luka. Karena apa? Tidak bisa dimetabolisme dengan baik oleh tubuh.
Maka untuk mempercepat lukanya kamu berpikir kritis. Kita sepakati kemarin pada saat di mata kuliah NCP kita berpikir kritis. Berpikir kritisnya apa? Oh, saya mau menyembuhkan luka-luka pada lambung pasien sehingga bentuknya lunak dulu. Lunaknya harus tinggi protein. Ataupun sarinya harus tinggi protein. Untuk apa? Merepair, memperbaiki luka-luka yang ada di lambung. Itu yang memutuskan kamu. Maka kamu harus paham bagaimana penyakit pasien, apa yang harus saya lakukan. Sehingga kamu bisa menentukan bentuk makanannya dan kamu bisa bernegosiasi, berargumentasi pada saat dokter mengatakan, kenapa nih ahli gizi, dietitian, nutritionist diberikan biasa, oh begini dokter, begini bla 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 bla. Kamu punya etikanya dan kamu mantep, pede. Karena apa? Kamu paham apa yang harus kamu lakukan. Nah, ini tergantung pada saluran cernanya dan cara pemberiannya. Kamu yang memutuskan. Oke, selanjutnya. Implementasi terapi gizi. Pelaksanaan implementasi gizi meliputi berbagai aspek. Pemberian makanan sesuai dengan rancangan dietnya. Pemberian konseling sesuai dengan edukasinya. Jadi, pada terapi intervensi tadi ada perencanaan, ada implementasi. Apa yang kamu rencanakan? Apa yang kamu akan implementasikan? Keduanya lakukan. Ada yang berkaitan dengan makanan sesuai dietnya, ada konseling sesuai dengan edukasinya. Dan ini ada disesuaikan dengan kesepakatan ataupun kebijakan dari rumah sakit. Yang keenam, pemantauan evaluasi. Ada MONEF, tetap ini dilakukan MONEF. Kira-kira yang akan kamu MONEF adalah tujuannya menilai proses dan keberhasilan implementasi terapi gizi. Dan bagaimana rencana tindak lanjutnya. Pemantauan evaluasi meliputi jadwal pelaksanaan dengan ruang lingkup, dampaknya. Dampaknya ini bantuin nggak sih meningkatkan status gizi pasien? Dampaknya ini mengurangi nggak sih saluran cerna pasien yang luka? Dampak dari makanan ini memperbaiki nggak sih kondisi metabolik pasien? Kamu yang bisa melakukan pemantauan dan evaluasi. Dari apa? Dari intervensi yang kamu berikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi asupan gizi, kamu lihat kondisi nafsu makannya. Bapaknya lagi nggak nafsu makan, kamu beri dia dalam porsi banyak. Karena bapaknya malnutrisi, kamu mau tergesa-gesa. Nafsu makannya nggak ada. Berarti kamu berpikir kritis gimana bentuk makanannya padat energi, namun yang dimakan sesuai dengan kebutuhan Bapak saja dan kamu bisa nih membaginya dengan frekuensinya berapa kali. Selanjutnya, jumlah makanan yang tidak dimakan, sisa. Lihat nih sisanya. Kok sisanya banyak ya? Kamu belajar di SKP, pakai metode Comstock, pakai metode food weighing, pakai metode recall. Kamu lihat, dimakan nggak sama bapaknya? Dimakan nggak sama pasiennya? Kalau nggak dimakan, kamu evaluasi, kamu kaji. Kenapa Bapak, Ibu nggak dimakan makanannya kemarin, kok nggak dihabisin? Ibunya akan menyampaikan alasannya. Oh begini, saya lagi begini, rasanya begini. Nah, kamu bisa evaluasi sehingga kamu lakukan lagi reassessment. Untuk mengapa? Mengkaji lagi. Oh intervensinya saya perlu modifikasi nih. Bentuk makanannya kan bapaknya nggak bisa nih makanan biasa, nggak bisa porsi besar, harus kecil. Berarti 3 kali makan saya ubah nih jadi 4 kali. Itu adalah proses berpikir kritis yang dimana ini sangat luar biasa kamu terapkan pada saat kamu memang utuh memahami apa yang menjadi kompetensi kamu. Oke, selanjutnya makanan dari luar. Kamu juga tanya, lah kok nggak dihabisin? Oh iya, kemarin anak saya bawa makanan dari luar dan saya pengen banget makan nasi goreng. Jadi saya minta tolong belikan nasi goreng. Udah, berarti ada makanan yang dimakan. Kamu kaji kenapa makananmu di rumah sakit nggak dimakan, justru bapaknya makan dari luar. Dan berapa banyak dia makan dari luar. Apa aja kandungan zat gizinya, berapa kalori yang dia makan. Kamu harus sedetil itu menghitungnya. Dan bagaimana reaksi saluran cerna terhadap makanan dan yang lainnya, prosesnya. Oke, selanjutnya di langkah yang ketujuh adalah melakukan konseling. Ada terapi diet, ada terapi edukasi. Yang dimana konseling ini
berkaitan dengan apa yang apa yang bisa kamu tangkap pada edukasi dan konseling. Kalau edukasi memberikan Pengetahuan. pengetahuan, kalau konseling Kayak curhat gitu nggak sih, Bu? Kayak tanya jawab. konseling tingkatannya lebih tinggi dari edukasi. Yang kamu harap apa? Kalau Menambah pada apa? menambah atau menambah pengetahuan mungkin ya, Bu ya? Kalau pengetahuan edukasi. Kalau konseling tingkatnya lebih tinggi dari edukasi saja. Apa itu? Mengubah tingkah laku. Mengubah perilaku. Oke, harapannya setelah dia paham, dia mampu merubah perilaku. Ya, dia bisa mentaati, dia bisa patuh dengan diet yang kamu berikan. Oke, dan konseling diberikan kepada pasien dan keluarganya yang membutuhkan penjelasan diet dilakukan oleh tim tadi, ya, sesuai dengan kompetensi. Oke, alur pelayanan tim terapi gizi. Pasien nih, ada rawat jalan, ada rawat inap. Di rawat jalan ada poligizi. Di rawat inap ada dokter sebagai penanggung jawab pasien. Berikan nih diet awal. Ada tim terapi gizi, rawat jalan. Kalau ini diawali dengan screening. Oke. Kalau di rawat jalan, kajian gizi, ada formulasi, implementasi, monitoring gizi, dan pembaharui rencana terapi. Kalau belum tercapai tujuannya. Nah, kalau ini dia screening, dia beresiko eh, jika tidak beresiko dietnya teruskan pemantauan oleh dokter, tapi oleh perawat ruangan dan juga dietitian. Tapi kalau dia beresiko, maka tetap pada dilanjutkan dengan kajian gizi. Kajian gizi maksudnya ya. Terus formulasi gizi tetap ini dilakukan. Kalau dia tidak beresiko, maka lakukan screening ulang. Oke, dietnya sesuai dengan dokter ya, teruskan. Kalau dia bagus, tidak beresiko lagi, berarti dia pulang. Tapi kalau dia beresiko, maka lanjutkan ke terapi gizi medisnya. Tetap ya, tujuannya kalau belum tercapai, sampai perbaharui rencananya. Sama tadi, pre-assessment. Ya, kalau belum tercapai. Kaji lagi, perbaiki intervensinya. Oke, tujuan terapinya tercapai, baru hentikan pemberian terapi dari tim terapi gizi. Oke, jadi ini yang menjadi alur pelayanan tim terapi gizi. Terapi gizi merupakan bagian dari pelayanan medis yang diberikan, yang memberi kontribusi penyembuhan pasien dan menurunkan angka malnutrisi rumah sakit, lama hari, biaya perawatan. Nah, manajemen rumah sakit wajib memberikan dukungan terhadap tim gizi ini yang dimana bertanggung jawab pada proses asuhan gizi, ya, tim terapi gizi. Oke, keberadaannya juga merupakan kriteria standar pelayanan rumah sakit dan dijadikan kriteria penilaian akreditasi. Jadi pada saat itu tuh gizi itu baru mulai berkembang ya, karena setelah dilakukan berbagai perubahan-perubahan dan pengembangan dan penelitian-penelitian sehingga pada saat itu proses tim dari terapi gizi ini menjadi syarat salah satu penilaian akreditasi. Ini luar biasa banget perjuangan ya dari para pendahulu. Oke, yang referensi kedua, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini juga melakukan pedoman terapi gizi rumah sakit. Nah, ini udah berkaitan dengan akreditasi. Sama prosesnya ya, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian, ingin mengenalkan sejarah kepada kalian. Nah, prinsip dasarnya pada saat Sultan Agung ini aneka ragam gizi seimbang, memberikan pelayanan khusus untuk menyembuhkan pasien. Atur diet, pola makan, ikut sertakan pasien dan keluarga agar mampu mengatur diet sendiri. Kalau sebelumnya di konvensional, pasien itu nggak dilibatin. Kalau sekarang ini dilibatin, harus. Karena kalau dia pulang ke rumah, dia nggak paham, maka akan menjadi masalah. Oke, perannya sama ya. Ada tim terapi gizi medisnya, ada kaji nutrisi awal screening, ada anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga tindak. Oke, lanjut ke ketiga.
Medical Nutrition Therapy. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ya. Oke, Ibu mengenalkan kepada kalian Medical Nutrition Therapy MNT. MNT ini merupakan evidence base, oke, yang dimana ini bersifat individu, ya, asuhan gizinya bersifat individu. Yang tujuannya adalah memberikan terapi gizi yang disesuaikan dengan kondisi medis pasiennya. MNT ini merupakan dasar dari beberapa penelitian yang ternyata MNT ini berkaitan atau berhubungan dengan asupan makanan, diet, dengan nutrition, dan juga dengan kesehatan. MNT ini menginstruksikan bagaimana seorang individu, seorang pasien bisa mengatur dietnya yang didukung secara medis, disesuaikan dengan kondisi penyakit pasien itu. Sehingga pasien ini membutuhkan dukungan kita, yang dimana salah satunya adalah kita melakukan asuhan gizi berdasarkan MNT ataupun TGM, terapi gizi medis. Untuk memulai terapi ini, seorang dietitian ini harus mempunyai kemampuan dalam melakukan asesmen gizi. Melakukan asesmen gizi ini kepada pasien. Oke. Setelah kamu kumpulkan datanya, kamu lakukan pengkajian gizi asesmennya, kamu akan mengembangkannya menjadi diagnosis gizi. Apa masalah gizinya? Bagaimana tujuan dan perencanaannya? Yang ini akan sejalan secara spesifik harapannya pada nutrition intervention, intervensi gizi. Untuk apa? Untuk membantu mereka agar bisa memanage lebih baik lagi, sesuaikan dengan kondisi mereka. Setelah kamu lakukan proses asesmen, tetap langkahnya ke diagnosis gizi, tetap langkahnya ke intervensi gizi. Yang dimana MNT ini merupakan sebuah rangkaian yang kompleksitas, yang didesain mulai dari mengatur sumber kalorinya. Misalnya menurunkan kalori berkaitan dengan ingin penurunan berat badan. Atau merupakan gambaran sampai dengan tinggi protein. Untuk apa? Untuk wound healing. Untuk penyembuhan luka pada pasien yang mengalami luka bakar. Jadi, harapan kami tadi yang Ibu sampaikan di awal, kamu bisa lebih spesifik. Pada pasien yang mengalami luka bakar yang sangat parah, oh ternyata pasien ini jangan dulu dibeli kalori yang terlalu tinggi. Yang utama apa? Proteinnya, high protein. Oh, pada pasien yang pada pasien yang obesitas, turunkan dulu kalorinya. Oh, pada pasien yang mengalami kehilangan berat badan yang tidak diinginkan, oh tingkatin kalorinya. Jadi spesifik pada saat penanganan. Nah, pada kasus yang severe, yang tingkat berat misalnya, seperti cancer nih, maka seorang ahli gizi harus mungkin pada pasiennya membutuhkan rekomendasi tube, misalnya pada kasus yang tertentu ya, atau juga pemberiannya secara intravena untuk mencegah terjadinya malnutrisi. Jadi kamu harus tahu kenapa kamu memberikannya secara oral. Terus kenapa dari oral kamu memberikannya secara NGT? Terus kenapa dari NGT kamu memberikannya secara intravena? Kamu yang putusin. Kapan kamu memberikannya secara oral, kapan kamu memberikannya secara NGT, dan kapan kamu memberikannya secara intravena. Itu sudah kamu pelajari pada pertemuan kedua.
Itu sangat menjadi dasar menentukan bentuk makanan, menentukan cara pemberian makanan. Selanjutnya, kita mencoba memahami bagaimana asesmen terapi ini, kebutuhan terapi gizi medis ini akan dilakukan. Jadi, terapi gizi medis ini biasanya nih direkomendasikan untuk apa? Untuk memberikan pelayanan asuhan gizi kepada pasien yang dilakukan oleh seorang dietitian, registered dietitian nutritionist, RDN, yang dimana mereka bekerja berfokus kepada pendekatan secara individu dan mereka menyatu dalam sebuah tim untuk menyusun asuhan gizi pada seorang pasien. Langkah pertamanya sama dengan nutrition assessment. Informasi yang perlu didapatkan berkaitan dengan status gizinya, dan ini berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Asesmennya untuk status gizi berdasarkan pengukuran komposisi tubuhnya yang bisa kamu gunakan untuk menentukan status gizi yang kamu lihat dari berat badan, tinggi badan, atau BMI, atau pakai tebal lemaknya, skin pore thickness, atau juga pakai lilanya. Atau terkadang kamu lengkapi nih dengan tes darah ataupun laboratorium yang akan menggambarkan status gizinya seperti apa nih? Kosa, HbA1c, kolesterol, trigliserid, prealbumin, vitamin, dan juga mikronutrien lain. Selanjutnya, dietary assessment ini termasuk juga berapa sih total kalori yang diasup, karena kamu lakukan recall. Dan juga bagaimana asupan makanan keseharian. Ini membantu kamu untuk memahami kebiasaan makannya, porsinya, cara memasaknya, dan juga kualitas dietnya secara keseluruhan. Nah, faktor-faktor lainnya yang bisa mendukung, yang bisa mempengaruhi adalah diet dan juga pertimbangan termasuk dengan rasanya, penggunaannya, kemampuan menelannya, resiko terjadinya aspirasi, adakah alergi atau food tolerance-nya, adakah yang direkomendasikan preference untuk rasa, taste-nya. Nah, sebagai tambahan pada nutrition assessment, ini mempertimbangkan dengan penyakitnya, termasuk juga pada intervensi gizi dan berlanjut ke proses monitoring evaluasi. Oke, kok jadi thank you? Sebentar, tunggu situ. Oke, selanjutnya MNT4DM, diabetic mellitus. Nah, ini gambaran singkat. Kamu bisa memahami bagaimana sih apa yang harus saya pahami, apa yang harus saya lakukan pada pasien yang diabetes mellitus. Oke, pemeriksaan darahnya apa saja, asupan makannya bagaimana, antropometrinya seperti apa, riwayat keluarganya bagaimana, dan tanda fisik klinisnya ataupun pemeriksaan fisik fokus gizinya seperti apa. Selanjutnya, pada jantung, penyakit jantung, kondisi pasien dengan penyakit jantung ini seperti apa? Organ mana yang diserang? Jenis jantungnya yang mana? Gagal ginjal jantungkah? Terjadi kebocoran jantungkah? Atau terjadi perubahan pada profil lipidkah? Kamu kaji di heart disease. Begitu juga dengan cancer. Ibu ingin mengenalkan kepada kalian berbagai penyakit berkaitan dengan cancer yang mempengaruhi bagian organ tubuh yang mana yang akan dilakukan yang mengalami cancer. Pemeriksaannya seperti apa? Treatment pada cancer yang bagaimana? Asupan makannya gimana? Dampak setelah kemoterapi seperti apa?
gastrointestinalnya bagaimana. Kamu sebagai seorang ahli gizi memahami utuh tentang kanker sehingga faktor risiko untuk malnutrisi ini bisa kamu cegah. Begitu juga dengan digestive condition. Bagaimana nih pasien yang kemarin sudah kalian bahas? Kalau pasiennya mengalami ulcerative colitis, Crohn's disease, irritable bowel syndrome, atau celiac disease. Dan tentunya berbeda cara penanganannya. Walaupun dia sama saluran cerna atas, walaupun dia sama saluran cerna bawah. Nah, kamu perlu merencanakannya secara lebih spesifik. Untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup pada pasien. Begitu juga dengan gagal ginjal. Ginjal itu ada ginjal akut, gagal ginjal kronik, ada sudah ke sindroma nefrotik, atau sudah ada misalnya pasien terjadi proteinuria. Kalau dia identik dengan rendah protein. Namun bagaimana kalau pasiennya mengalami proteinuria, proteinnya dibuang nih melalui urin. Kamu harus paham kapan memberikannya rendah protein, kapan memberikannya tinggi protein. Selanjutnya, minta waktu lagi ya sebentar. Penuntun diet. Penuntun diet ini menjadi ranah kamu untuk mencari berbagai informasi. Update senantiasa buku-buku yang kamu punya. Update senantiasa informasi yang kamu. Penuntut diet ini merupakan panduan utama, oke? Panduan utama, bukan copy paste. Karena dia memandu kamu. Tetapi yang menentukan kondisi pasien adalah kamu berdasarkan proses pengkajian gizinya. Panduan utama dalam melaksanakan asuhan gizi pada pasien. Tenaga gizi yang dibutuhkan adalah nutrisionis dan dietitian. Pokok bahasannya berbagai diet yang dibutuhkan sesuai kondisi penyakit. Maka panduan diet ini membuat kamu bisa lebih berkembang, membuat kamu bisa lebih memperkaya ilmu, kemampuan, dan bisa membuat lebih pede. Panduan diet yang dibahas ini terkait dengan ada diet pada pemeriksaan, ada diet pada luka bakar, ada diet vegetarian, ada diet pada penyakit hati dan kandungan empedu, ada diet energi tinggi, protein tinggi, ada diet pada penyakit gout, artritis, ada diet DM, ada diet pada komplikasi kehamilan, ada DAS diet, ada diet pada malnutrisi dengan refeeding syndrome. Begitu juga ada diet pada penyakit saluran cerna, atas bawah, diet pada kondisi kanker, diet pada kondisi geriatri ataupun lansia, diet pada penyakit ginjal, diet pada penyakit pembuluh darah, diet pada penyakit saraf. Termasuk juga diet untuk rendah energi atau energi rendah, kalori rendah, diet alergi, diet pada penyakit autoimun, diet pada fertilitas, diet pada penyakit infeksi, dan diet pada ODGJ. Apa ODGJ? Orang dalam gangguan jiwa. Oke. Nah, termasuk dengan orang dengan gangguan jiwa, ini menjadi perhatian kamu. Ya, kalau dulu tuh kalau kita pernah tuh menempatkan kakak tingkatmu di rumah sakit jiwa. Karena apa? Bagaimana sih kita melihat proses pemberian makanannya, bagaimana sih kebutuhannya, dan ini berbeda. Termasuk di lapas. Dulu pernah kita ya, magang itu ada di lapas, atau juga di hotel ada. Namun karena keterbatasan tempat, maka kita fokus di rumah sakit seiring waktu. Ya. Oke, yang terakhir, konsensus, regulasi, dan juga kebijakan. Ada banyak konsensus, ya, dan di mana konsensus ini menjadi panduan. Buat apa? Panduan untuk menangani salah satu penyakit, yang di mana ini berdasarkan hasil penelitian dan kesepakatan, baik di secara nasional maupun secara internasional. Yang salah satu yang ingin Ibu kenalkan kepada kalian bahwa ada konsensus Perkeni. Nah, konsensus Perkeni ini merupakan perkumpulan endokrinologi Indonesia, endokrin. Jadi penyakit yang berkaitan dengan endokrin seperti diabetes,
perkemihan, gue masuk misalnya ya, pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia, ini tahun 2021. Berangkat dari terjadinya hiperglikemia, kamu pahami di konsensus Perken ini dijelaskan, apa nih organ tubuh yang berperan? Oke, sel beta pankreasnya, ada sel alfa pankreas, ada sel lemak, ada otot, ada hepar, ada otak, ada kolon mikrobiota, ada usus halus, ada ginjal, ada lambung, ada sistem imun. Yang dimana ternyata ini berkaitan dengan hiperglikemia. Kamu mencoba untuk memahami, adakah kaitan sistem imun dengan hiperglikemia? Adakah kaitan ginjal dengan hiperglikemia? Yang kita pahami bahwa pada saat pasien menderita diabetes mellitus, didiagnosis medis mengalami hiperglikemia, maka ada banyak organ tubuh yang akan terlibat, akan banyak komplikasi yang jadi sumber untuk terjadinya komplikasi pada diabetes mellitus. Selanjutnya, ada beberapa pemeriksaan tes laboratorium darah untuk diagnosis diabetes dan prediabetes. Kalau dulu belum ada nih HbA1c, perkembangan itu sudah ditambah dengan HbA1c yang dikatakan dalam persen. Glukosa darah puasa dengan satuan miligram per desiliter. Glukosa darah 2 jam setelah makan itu dalam satuan miligram per desiliter. Kamu lihat ini angka-angkanya. Namun Ibu tekankan tadi, setiap rumah sakit ada kebijakannya, ada perbedaannya. Kamu nggak usah pusing dengan perbedaan itu. Yang penting referensi yang kamu gunakan sesuaikan dengan kebijakan yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, cara pelaksanaannya untuk tes toleransi glukosa pada pasien diabetes, ini misalnya 3 hari pemeriksaan, ulang dulu, puasa 8 jam, periksa, lakukan selama proses pemeriksaan. Ini SOP untuk pemeriksaan ini. Ini diatur dalam Perken ini. Terapi nutrisi medis merupakan bagian penting dari pelaksanaan DM secara komprehensif. Keberhasilannya keterlibatan oleh tim. Oke, prinsip pengaturan makannya dengan gizi seimbang 3J-nya, jadwal makan, jenis dan jumlah kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri. Oke, yang berikutnya konsensus Pernephri. Pernephri ini merupakan konsensus penata laksanaan yang mengatur akut kidney injury ya pada pasien penyakit kritis di ruang rawat inap intensif, misalnya ICU. Nah, Pernephri ini mengatur bagaimana tahapan pemberian gizi pada pasien kritis di ruang rawat ICU. Karena untuk menekan terjadinya angka kematian. Di mana awalnya pada fase akut, pada pasca akut hari kelima atau fase pasca ICU. Berapa protein yang diberikan? Bagaimana kalorinya? Ini diatur oleh Pernephri. Begitu juga dengan ginjal kronik. Kalau tadi ginjal akut, ini ginjal kronik. KDIGO 2012 ini mengatur bagaimana CKD chronic kidney disease ini definisikan sebagai tidak normalnya struktur ataupun fungsi dari ginjal. Ini bisa terjadi lebih dari 3 bulan dengan komplikasi ataupun tanpa komplikasi. Nah, CKD ini memberikan kriteria, markersnya, penandanya, bisa 1 atau lebih. Albuminureanya, kalau kita kemarin kalau kidney, ureum, kreatinin ya. Namun perkembangan dari KDIGO di 2012 ini albuminurea, ada urin sedimen, ada elektrolit, dan abnormalitas pada berbagai penyakit pertimbangan lainnya tubular. Abnormalitas deteksi pada abnormalitas histologi. Ini kita pelajari di histologi. Begitu juga dengan struktur yang tidak normal, histori sejarah pada apakah mengalami transplantasi ginjal. Nah,
Ini yang terjadi adalah penurunan GFR, glomerulus filtration rate, ya. Ini kurang dari 60 mili. Selanjutnya, chronic kidney disease ini berkaitan juga dengan protein energy wasting, ya. Stage 1 ini masih bagus nih, tapi ginjalnya udah rusak, tapi fungsinya masih bagus. Tapi kalau di stage 2 sudah terjadi penurunan fungsi. Stage 3 sudah moderat nih penurunannya. Ada stage udah plus, sudah nambah lagi, ini sudah severe. Ini udah gagal ginjal. Gagal ginjal ini sudah sangat berisiko tinggi untuk mengalami kematian. Ini GFR-nya ini penurunannya dari 90 sampai ke 15. Ini luar biasa ya. Dan pengaruhnya juga kekurangan energi mengakibatkan terjadinya sarkopenia dan juga kakeksia. Nah, ini critical kriteria oleh Krigo tadi terhadap protein energy wasting. Ya, serum, BMI-nya kapan, pendahan massa ototnya sampai berapa persen, asupan energi yang turun sampai berapa gram per kilogram. Oke, ini konsep etiologi dan konsekuensi dari pasien penyakit ginjal kronik. Nanti kita akan bahas lagi di PTM ya, penyakit tidak menular. Penyebabnya adalah kekurangan energi kronik. Ini konsekuensinya, dampaknya terjadi infeksi kardiovaskular dan sebagainya. Oke, ini luar biasa dampak dari gagal ginjal. Nah, yang berikutnya Ibu ingin menjelaskan kepada kalian ada konsensus ataupun ada kebijakan terkait dengan tata laksana gizi buruk. Ini berbeda. Rumusnya nggak menggunakan Meflin, nggak menggunakan Perkeni, nggak menggunakan Pernefri. Dia menggunakan rumus perhitungan kebutuhan energi yang dikeluarkan oleh WHO dan diadopsi oleh Kemenkes yang kita kenal dengan buku saku pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita di lawat jalan bagi nakes, ya. Ini 2000. Nah, interpretasinya Ibu ingin mengingatkan kalian kembali bahwa kemarin juga kita sudah menggunakan Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak, ya. Ini yang digunakan. Mohon untuk diingat dan mohon untuk dibawa nanti pada saat kalian magang di semester 5. Selanjutnya, nah, Kemenkes ini mengatur ada 10 langkah penanganan, tindakan, layanan, rawat inap pada pasien gizi buruk dan ada 4 fasenya. Setiap fase penanganannya berbeda. Jumlah hari rawatnya juga berbeda, disesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan dan juga perkembangan dari pasien itu sendiri. Ya, ini adalah sudah tetap nih 10 langkah tata laksana gizi buruk dengan 4 fasenya. Ya. Oke, itu yang ingin Ibu jelaskan kepada kalian semua terkait dengan MNT. Mohon maaf, Ibu stop share. Ada pertanyaan ya, untuk perhatian semua. Semoga ilmunya menjadi bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.